Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya Timnas Indonesia bersama Bapak Erick Thohir terus digenjot agar kedalaman dari skuad Timnas Indonesia, lebih khususnya setelah round 3 ini. Sebelum kita menginjak pada tahun 2025, Timnas Indonesia itu akan dihadapi dengan yang namanya ASEAN Cup atau Piala AFF antar Asia Tenggara. Tentunya setelah beberapa komentar yang diwawancari oleh beberapa media, Bapak Erick Thohir mengatakan beberapa target yang diberikan kepada para pelatih Timnas Indonesia mulai di level umur hingga level senior. Dan tentunya setelah beberapa target itu diberikan, maka semua pelatih itu harus memberikan target kepuasan dari Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Dan tentunya ini beberapa spekulasi pula yang mengatakan bahwa mulai dari kritikus, mulai dari pembenci dan juga penyinyir dari Timnas Indonesia, lebih khususnya kepada level senior, kita menikmati bersama dan juga bagaimana dalam permainan Timnas Indonesia. Dan pula bagaimana para penyinyir itu mengatakan bahwa Coach Sintayong itu tidak layak katanya ya. Tetapi ini seolah-olah dibantah bagaimana Bapak itu dalam memberikan dukungan dan memberikan targetnya dan juga membangun Timnas Indonesia dari sebelum-sebelumnya. Yang dikatakan oleh Bapak itu adalah Timnas Indonesia mulai bangkit dari tidurnya. Artinya selama ini Timnas Indonesia sebelum dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, Timnas Indonesia itu sedang tertidur atau ditidurkan oleh beberapa mafia bola atau beberapa yang memang tidak ingin Timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Ini Piala AFF apakah ada target yang diberikan oleh PSSI? Ya, kan Coach Sintayong akan memimpin. Saya sudah beri kesempatan. Waktu itu sempat ada Coach Indra, Coach Sintayong. Saya putusin Coach Sintayong karena memang Coach Indra lagi fokus U20, Coach Nova 17. Ya sama targetnya, kalau kita ikut kita harus berikan yang terbaik. Ya. Dan ini kesempatan juga pemain muda kita U22 ya untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Itu kan? Memang di situ masih ada beberapa nama pemain senior seperti ya saya nggak bisa bilang senior, cuman pemain setengah senior lah. Ada Arhan, ya itu silakan aja. Saya sih inginnya pemain U22 sebenarnya, yang dipanggil semuanya U22. Ya, supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali, kan pelatihnya punya juga kemauan, saya kan nggak bisa. Kita harus akomodir. Kalau pemain muda semuanya dimainkan, berarti Ya, ada target juara ke depan? mau yang terbaik lah. Apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. Pak Erick, ini kan masih nganggur nih Pak, MLS masih jeda juga. Apakah ada kemungkinan Pak Martin Paes bisa memainkan? Enggak. Berarti rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan ada di Bali. Mungkin loh pemain harus ada jedanya. Pemain kan bukan robot, dia kan perlu waktu recovery. Nah setelah mungkin setahun atau 9 bulan dia mau break 1-2 bulan, ya itu normal. Jadi saya nggak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break ya nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera Pemain dia dari PSSI untuk naturalisasi, saya belum diskusi nama Pemain diasporanya apa kan apa pasti nggak panggil juga berarti untuk Piala AFF? siapa. Pemainnya di luar negeri Fatih, Iparjana, dan Saya itu apakah dilepas klub atau tidak. Kalau Rafael kemarin saya dengar Brisbane belum akan melepas. Kalau semifinal final baru melepas. Saya dengar, saya nggak dinamika. Tapi klub-klub yang di Indonesia kan sudah sepakat. Di satu kesatuan. Baik, Ya. ingin mengasih lihat semuanya jadi satu kesatuan. Ya. Kemenangan kemarin apakah juga sudah membuktikan Pak bahwa ternyata perekrutan ini termasuk juga proyek mendatangkan para pemain naturalisasi ini sudah berhasil? Sudah cukup membuktikan itu Pak? Saya nggak bisa ngelihat konteksnya hanya satu sisi. Tetapi harus kita lihat konteksnya secara besar. Ini pertama kali kita sebagai negara, tim U17, U20, U23, dan seniornya qualified buat Asia. Oke. Dan tim putri kita lagi tanding Iya. di Laos.
Kalau ini tim putri kita juga lolos Asia, ini pertama kali sejarah lagi putra-putri kita lolos Asia. Artinya apa? Pembangunan sebuah program itu ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Paparan ketika kita berikan kepada Presiden FIFA waktu itu program Indonesia 2045, di mana kita menargetkan menjadi ranking 50 dunia, ya itu semua program. Ya, dan harus serius program itu. Jadi, dan kalau kita lihat ya salah satunya menarik semua yang terbaik yang ada di seluruh dunia untuk bisa memperkuat tim Indonesia dengan mereka memang merah putihnya ada. Lihat di tim putri kita sekarang sudah 2 dari Belanda, ya 2 dari Amerika, muda-muda gitu. Nah, sama juga kalau kita lihat U17 kita cuma punya 1, Matthew Baker yang bapaknya Australia, ibunya Indonesia. Lalu di U20 kemarin 1 Jens Reven, baru sekarang tim sama Dion ingin bergabung lagi. Kemarin kita sudah tes di Tolun dan mereka saya sudah sampaikan ke 17-20 ini, targetnya kalian itu Piala Dunia, habis itu nextnya karena kalian ini U17 U20 itu merupakan cikal bakal nanti tim U23 yang 2027 untuk kualifikasi Olimpiade lagi, saya bilang. Dan kakak-kakak kalian sudah membuktikan bisa ranking 4 besar, kalian bisa nggak? Jadi ya sama program tim senior ini ya memang program berkelanjutan. Dan kita lihat, dan apalagi banyak pemainnya masih muda-muda, ada Justin, ada Rafael, Strike cukup muda. ada si Ivar Yana. Ya, ini semua satu angkatan dengan Marcelino, dengan Witan. Jadi kita punya komposisi pemain yang muda sekarang gitu. Kabarnya ada 150 pemain naturalisasi yang akan nanti mengisi timnas kita. Ini bisa mengundang kontra, ini bisa mengundang kritik. Bagaimana ekspektasi yang juga berbanding setara dengan tekanan yang besar diberikan pada publik sehingga meminta stay out ketika kemarin sempat menderita kekalahan dari Jepang. Bagaimana kemudian kerisauan, tapi saya sih kayaknya nggak bilang itu kerisauan, kemarahan mungkin dari para penikmat bola tanah air, ketidakpuasan terhadap Coach Sintayong yang juga kemudian ramai tagarnya stay out, Sintayong out. Ingin dipecat Sintayong dari timnas Indonesia ini setelah kemarin gagal meraih kemenangan dari Jepang. Tanggapan dari Pak Erik apa? Reaksi dari Pak Erik apa? Ya, saya rasa nggak fair kalau kita bicara stay out berdasarkan hasil Jepang. Makanya saya bilang ini kita bicara evaluasi. Saat Cina soalnya Pak, saat Cina juga Ya, kalah. Nah itu kita yang bicara bikin evaluasi. mereka tidak puas. Di mana kita punya target, ya kan? Nah, tentu itu ya bagian dari profesionalisme seorang pelatih ataupun saya. Kalau kita lihat ini kan kita grup neraka, di mana banyak sekali pelatih-pelatih juga seperti Roberto Mancini atau pelatih Australia itu juga di grup ini merasakan kursi panas. Betul. Termasuk pelatih Arab yang mengalahkan Argentina, ya kemarin kita kalahkan, ya kursi panas. Nah, ini lumrah di dunia sepak bola gitu. Tinggal yang saya berharap supporter kita itu selalu konsisten, artinya apa? Ketika tim nasional kita menang, disupport. Kalau belum maksimal, disupport. Tapi evaluasi individu itu harus terjadi. Tidak hanya di pelatih, pemain juga. Kan beberapa pemain juga tidak dipanggil timnas lagi karena mungkin chemistry. Atau ada central ego pribadi yang mungkin tidak blended dengan tim itu. Karena memang ya, ini permainan tim. Ya saya nggak bisa bicara per individu gitu. Karena emang ya ini permainan tim gitu. Jadi itu lumrah ya, tapi kita jangan terjebak di situasional, tetapi sebuah program. Baik. Ya, itu yang saya selalu ingatkan gitu. Jadi ya itu lumrah. Oke, Pak Erik katakan tadi para pemain ketika kemudian menang hasilnya positif disupport seharusnya sama para supporter. Ketika hasilnya kurang baik, kurang menguntungkan, harusnya juga dapat support. Nah, saya jadi teringat, dan saya rasa banyak supporter sekarang sudah punya komitmen yang sama. Saya jadi teringat Pak, pada saat konferensi pers tidak resmi, doorstop sih, di depan para media ketika kemarin setelah selesai pertandingan lawan Arab Saudi, Pak Erik katakan kepada teman-teman wartawan,
soal Marcelino Ferdinand. Ini para pemain muda yang seharusnya ketika menang kemudian dipuji, tapi kemudian jangan dicaci juga. Ini sempat jadi concern Pak soal ini. Sangat soal concern, bagaimana sangat cacian concern. dari para Gini loh, supporter yang tidak puas. karena ini kan generasi emas sepak bola Indonesia ketika kita menang SEA Games. Mereka ini ya belum tentu kita dapat lagi sebagus mereka. Walaupun U17, U20-nya kita lagi bangun lagi. Siapa tahu ada pemain-pemain lain gitu. Dan kita bisa lihat Marcelino ini kan kemarin bermain, dia mencetak gol, tetapi sebelum-sebelumnya dia pressure ketika beberapa kali karena ya memang ya pemain muda lah, pemain karena muda. ulah netizen, Ya, karena membaca komentar. Iya pasti itu makanya saya ingatkan mereka siapa berdiri di atas gunung kan anginnya besar. Ya sama kalau mereka sudah bermain sosial media ya siap-siap tahan mental dicaci dan dipuji gitu. Jadi ya harus bisa dewasa. Kalau itu juga menjadi tekanan ke mereka ya mereka harus cari cara mengeluarkan dari tekanan itu gitu. Tapi supporting system kita harus kita lakukan di ekosistem sepak bola Indonesia termasuk supporter, termasuk saya sebagai pemimpin ya saya berusaha dekat dengan para pemain. Lihat aja berapa kali saya duduk sama mereka ngobrol ya karena ya mereka part of bagian dari pembangunan sejarah bangsa yang kita sedang lakukan ini. Jangan-jangan ada yang curhat juga, cerita dari hati ke hati mengenai ada down-nya beberapa. mereka terhadap komentar-komentar para netizen. Apa yang paling mereka keluhkan sebenarnya, Pak Erik? Ya enggak, ya saya cuma merasa tidak dihargai oleh para saya netizen? bilang ya bukan, ya mereka ini harus siap. Ya siapa suruh main sosial media? Kan ya, ada resikonya gitu. Sama ketika saya juga ditanya beberapa negara Asia, kok netizen kita itu sangat agresif? Saya bilang enggak. Selama mereka melihat pertandingan bola itu berjalan dengan baik, mereka tidak agresif. Ketika mereka misalnya mengapresiasi pertandingan Indonesia lawan China ketika kita kalah, mereka tidak agresif. Mereka apresiasi. Ketika kita sama Bahrain ya no comment. Ya itu kan itu bagian dari bangsa kita yang memang demokrasi. Ya itu murni. Bahkan ketika saya pun misalnya tidak mendeliver job saya, ya saya akan terkena. Jadi mereka harus ngerti. Jangan dilihat kacamata mereka. Kulturnya mereka sama kultur kita beda. Kita negara demokrasi gitu. Saya juga tergelitik saat Pak Erik katakan ada pemain yang nggak dipanggil, ada pemain yang egonya cukup tinggi, cukup individunya terlihat sehingga nggak bisa ngeblend di tim. Nah, apakah kemudian ini juga salah satu faktor kenapa Eliano Reinders kemarin tidak dimasukkan dalam daftar starting di pertandingan sebelumnya, Pak? Bukan saat pada lawan Arab Saudi. Enggak. Baru ketika kemudian para netizen ataupun juga para supporter bertanya, baru masuk daftar. Enggak. Kalau saya nggak ngeliat seperti itu. Saya ini proper. Ya, semua perekrutan pemain naturalisasi, baik U17, U20, baik yang perempuan dengan Coach Mochi, dengan Coach saya sangat transparan. Ini database-nya. Mana yang kalian perlu? Dan saya rasa di bawah kepemimpinan saya dengan dukungan pemerintah, ya karena tidak mudah untuk bisa menaturalisasi pemain kalau presiden tidak mau, ketua DPR semua tidak support, saya ngucapin terima kasih gitu. Menteri juga sangat support. Ya, saya rasa nggak pernah deh para pelatih ini mendapatkan luxury seperti yang kita provide hari ini. Silakan tanya Coach Indra, Coach Nova, bagaimana program mereka jalan, ya. Dan kita selalu mencari pemain yang diinginkan untuk bisa bergabung timnas. Nah, ini menarik. Jadi saya semua ada approval. Jadi saya sangat keberatan kalau misalnya ini hanya aksi individu seorang Erick Thohir atau enggak ada. Baik. Kita sangat transparan. Ya, tapi Pak tadi katakan ini butuh approval begitu kan? Yang memang pemain ini dibutuhkan oleh tim. Tapi kemudian ketika Eliano datangkan, STY sempat juga berbicara pada media masih belum sampai standarnya untuk masuk timnas. Itu pilihan pelatih. Ada yang nggak match dong Pak kemarin, antara PSSI dengan pelatih? Enggak, atau gimana? Semuanya baik. Semua baik. Semua baik. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia.
Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Garuda akan terbang tinggi bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.